Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Selamat datang kembali di channel ini. Selanjutnya saya akan membahas salah satu kasus pembunuhan yang sadis dan tragis yang terjadi di tahun 2022. Sebelum saya membahas kasus ini, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mampir di video ini, dan jangan lupa untuk like dan komen. Baiklah, cari posisi ternyaman kalian, dan let's go. Peristiwa pembunuhan sadis dan tragis ini terjadi di salah satu rumah, tepatnya di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Korbannya ialah Nurmaya Situmorang, dan pelakunya bernama Harapan Munte, suami korban sendiri. Harapan Munte tega membunuh istrinya sendiri dengan cara memutilasi tubuh korban, membakar, dan bahkan merebus dagingnya. Pembunuhan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November tahun 2022. Awalnya, pelaku sedang berada di kamar bersama seorang anaknya, sementara korban, Nurmaya Situmorang, tengah memasak di dapur. Setelah selesai memasak, korban lalu menuju kamar mereka, dan korban menyuruh suaminya untuk makan. Lalu, pelaku bersama anaknya makan bersama di ruang kamar tengah. Saat sedang makan, pelaku mengingatkan kembali soal perlakuan korban kepadanya ketika masih dirawat di rumah sakit jiwa di Medan. Korban diketahui sering memperlakukan pelaku dengan tidak pantas dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada pelaku. Mendengar hal itu, sontak korban lalu memaki pelaku dengan mengatakan, karena kesal, pelaku langsung berdiri dan merangkul leher korban sambil menanyakan apakah korban masih mau hidup. Korban yang kaget, lalu mengucapkan permintaan maaf, dan meminta pelaku agar membunuhnya saja. Karena emosi pelaku mulai memuncak, sambil merangkul leher korban, pelaku pergi mengambil sebuah pisau belati sepanjang 30 cm di dalam kamar. Pisau ini sebelumnya telah dipindahkan pelaku dari dapur dan diletakkan di atas lemari kamarnya. Lalu, pelaku kembali ke arah pintu kamar, dengan tetap sambil merangkul leher korban. Saat itu, korban sempat berusaha untuk mengambil pisau tersebut. Namun, pelaku tanpa rasa kasihan, langsung menusukkan pisau tersebut ke leher sebelah kanan korban. Sebanyak 1 kali, tubuh korban pun terjatuh, dalam kondisi telungkup ke lantai. Setelah terjatuh, korban berusaha untuk berdiri, dan seketika itu, pelaku langsung menendang pundak sebelah kanan korban dengan sangat keras, dan korban kembali terkapar. Setelah melihat tubuh korban tidak bergerak lagi, pelaku menutupi tubuh korban dengan selimut. Setelah kejadian itu, pelaku lalu menenangkan anaknya yang masih balita menangis karena menyaksikan kejadian itu, dan pelaku lalu memindahkan anaknya menuju kamar depan. Pelaku lalu keluar lagi dari kamar depan dan kembali ke kamar tempat korban tewas. Pelaku menyeret tubuh korban ke ruang tamu dengan cara menarik tikar yang menjadi alas tubuh korban. Lalu, pelaku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya dari darah korban. Setelah itu, pelaku membersihkan bekas darah seretan tubuh korban di ruang tamu dengan menggunakan kain pel, dan lalu membersihkan kain pel tersebut di kamar mandi, dan tubuh korban dibiarkan terkapar di ruang tamu. Pada sekitar pukul 18.30 malam, pelaku lalu menyeret tubuh korban ke dapur. Pelaku mengambil pisau,
dan menusuk dada korban sebanyak 2 kali. Untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa, lalu pelaku keluar dapur menuju ke kamar. Setelah beberapa lama di kamar, dan merasa korban sudah meninggal, pada sekitar pukul 19.00 malam, pelaku kembali ke dapur, dan langsung memotong bagian leher korban. Lalu potongan kepala korban itu, dimasukkan pelaku ke dalam karung. Setelah itu, pelaku kembali ke kamar, mengambil sebuah selimut, dan sarung, untuk menutupi tubuh korban. Lalu, pelaku pergi ke kamar, dan tidur bersama anaknya. A few moments later. Kemudian, pada sekitar pukul 23.00 malam, pelaku terbangun, dan menuju ke dapur untuk melihat jasad korban. Saat itu, pelaku kembali memotong bagian tubuh korban yang lain, lalu memasukkan potongan tubuh tersebut ke dalam panci, dan merebusnya. Pelaku juga menambahkan garam ke dalam panci tersebut, dan bahkan, pelaku sempat mencicipi air rebusan dalam panci tersebut. Setelah itu, pelaku kembali ke kamar dan tidur. Pada saat pagi, sekitar pukul 5, pelaku terbangun, dan kembali ke dapur, serta menghidupkan kompor, lalu pelaku melanjutkan memotong bagian tubuh korban, dan membungkusnya dalam karung. Lalu, pelaku keluar rumah, dan membawa potongan-potongan tubuh korban dalam karung, menuju ladang yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Di ladang itulah, karung berisi potongan tubuh korban itu, dibakar oleh pelaku. Setelah selesai membakar potongan tubuh korban, pelaku lalu kembali pulang. Namun tak sengaja, pelaku bertemu dengan keponakannya, dan bertanya apa yang sedang dilakukan pelaku di ladang. Pelaku dengan polosnya mengatakan, bahwa dirinya telah membunuh istrinya. Keponakan pelaku pun langsung kaget, dan segera melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Setelah aksi pembunuhan keji ini, polisi lalu mengamankan pelaku, dan mengevakuasi jenazah korban. Satu persatu bagian tubuh korban dikumpulkan, bagian kepala, tangan, dan kaki korban sudah terpisah dari tubuh, bahkan, yang paling mengerikan, ada potongan tangan masih berada di dalam panci. Lalu kemudian, potongan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2, Medan. Setelah dilakukan penahanan cukup lama, dan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023, terdakwa Harapan Munte, pelaku pembunuhan, serta mutilasi, dan memasak daging istrinya sendiri, digelar di Pengadilan Negeri Tarutung. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan bahwa terdakwa Harapan Munte telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar, pasal 338 KUHP. Akan tetapi terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena kondisi kejiwaan pelaku yang terganggu. Atas putusan tersebut, hakim meminta Harapan Munte agar segera dibebaskan dari tahanan, dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem, Sumatera Utara, untuk menjalani perawatan. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.